Ternyata banyak fitur tersembunyi di My IndiHome. Mungkin sobat penasaran, yuk langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum sobat Fish TV. Oke, jadi dalam video ini saya akan membongkar nih. Jadi ternyata banyak fitur tersembunyi di My IndiHome yang ini menurut saya berguna banget. Jadi sobat tahu berlangganan paket apa aja, terus ada add-on apa aja ternyata yang nempel di paket sobat. Kadang nggak kepake tuh, sayang banget kan. Dan bahkan sobat bisa mengganti password wifi dan bisa tahu juga siapa aja yang connect wifi kita, terus bahkan sampai cek jaringan. Sebenarnya banyak banget sih. Mungkin langsung aja kita simak videonya secara praktek langsung ya. Langkah pertama pastinya sobat buka Play Store ya. Silahkan download aplikasi My IndiHome. Jadi kalau misalkan di sini sobat belum pernah menggunakannya, itu pasti harus daftar dulu ya. Jadi setelah daftar nanti baru bisa login. Nah, setelah login harus di jaringan WiFi IndiHome sobat ya, supaya mudah untuk verifikasinya. Oke, setelah berhasil login seperti ini, kita mulai coba cari fiturnya ya. Di sini ada fitur yang namanya pengaturan paket langganan. Di bagian ini sobat bisa klik ya. Di sini terlihat ada paket yang aktif yaitu Disney Hotstar, karena memang saya paketnya sudah add-onnya Disney Hotstar ya, sudah termasuk dalam biaya berlangganannya gitu yang paket 375 tersebut. Tapi itu belum lengkap, sebenarnya lebih dari itu, sayangnya nggak kelihatan. Nah itu dia, jadi fiturnya ini tersembunyi. Jadi coba geser aja bannernya, digeser-geser terus sampai nemu ini ya, ubah nama password wifi-mu. Jadi ini adalah self care-nya IndiHome. Justru di sini lengkap, sobat bisa tes kecepatan internetnya, terus tes set-top box-nya atau tes dari router wifi-nya. Ini ada derajatnya juga, ada wifi-nya juga, interferensinya bisa dites juga. Kemudian di sini sobat juga bisa lihat informasi perangkat dari wifi-nya. Di sini saya ada 2 SSID ya, 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan sobat juga bisa mengganti kata sandinya di sini, terus mengubah nama wifi-nya juga bisa di sini. Jadi nggak perlu ribet masukin IP manual seperti yang biasa kita lakukan ya. Oke, di sini sobat juga bisa pilih mengelola akun. Pengelola akun di sini juga ada menu yang sama, yaitu untuk ganti nama wifi dan ganti kata sandi. Jadi ada 2 tempat ya untuk menggantinya, dan di bawahnya juga terlihat 5 perangkat terhubung. Jadi kita bisa pastikan apakah perangkat terhubung ini yang ada di rumah kita semua atau jangan-jangan wifi kita bocor. Jadi kita bisa cek juga ya di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita juga ada fitur untuk mengecek gangguan di jaringan WiFi. Biasanya ini terjadi interferensi dengan WiFi di sekitar, akhirnya koneksinya jadi nggak bagus. Tapi di tempat saya ini koneksinya bagus ya, jadi tidak terganggu oleh WiFi lainnya. Jadi channelnya nggak tabrakan. Kemudian di sini terlihat ya ada WiFi yang terhubung berapa, wireless atau pakai kabelannya berapa yang terhubung, terus ada telepon, ada yang blokir juga. Sebenarnya datanya cukup lengkap ya. Jadi ini bisa dilihat secara detail lagi. Kita klik detail lagi nih, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Sayangnya untuk nama perangkat belum terbaca semua ya. Jadi yang lainnya masih not available. Tapi di sini kita bisa cek durasi konektivitasnya dari kapan, terus bahkan kita bisa lihat speed dari hardware yang terhubung ke sini ya. Tuh ada 37 Mbps, 29, tuh ada yang tinggi. Jadi kita bisa cek paket yang sudah mereka gunakan untuk kotanya maksudnya ya. Jadi selain itu kita di sini juga bisa lihat paket yang ada TV-nya atau paket dari paket lainnya seperti paket teleponnya, terus termasuk histori tagihan kita dari bulan-bulan sebelumnya juga kita bisa lihat di sini. Jadi lengkap banget ini ya. Oke, dan di bawah juga ada add-on aktif. Ini lebih lengkap lagi, ada UC TV Go. Ini sekarang namanya IndiHome TV ya kalau di Play Store. Terus ada Disney Plus Hotstar. Kalau sobat punya add-on seperti ini, langsung diinstal aja di HP atau di Smart TV atau di TV Android, karena sayang kalau nggak dipakai. Biasanya banyak orang nggak tahu tentang hal ini. Terus di Self Care IndiHome ini juga ada untuk tes koneksi. Kan saya 100 Mbps, saya coba tes di sini ya. Jadi kita nggak perlu buka website untuk
tes internet lagi. Di sini terlihat ya untuk downloadnya 85 Mbps karena memang pakai HP ya, itu nggak bisa maksimal ke 100. Terus kemudian untuk uploadnya juga kita bisa lihat di sini. Dan ini dia hasilnya, entah uploadnya kenapa kecil, harusnya sih sekitar 30-an kurang lah, 30 Mbps seharusnya. Oke, itu tadi videonya. Jadi gimana menurut sobat? Apakah sobat sudah tahu fitur itu sebelumnya? Kalau misalkan belum tahu atau sudah tahu, silahkan sharing di kolom komentar ya. Sampai di sini videonya, jangan lupa di support dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat Cis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.